Selamat malam, perkenalkan nama saya Marsang Karnakwe dengan NIM 122140065 dari TPB 54. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai penerapan materi binary dan linear searching pada program C++ ini. Di sini di soalnya terdapat sebuah sampel input. Nah, di sini untuk jadi inputan pertama ini ada angka 6. Nah, angka 6 ini maksudnya adalah jumlah barang yang akan kita masuk, ya jumlah barang yang akan kita inputkan ke dalam suatu array. Lalu di bawahnya ini ada inputan lagi, ada dua jenis inputan, yaitu inputan nama barang dan inputan posisi barang itu diletakkan. Jadi di sini misalkan kalau kita memasukkan nama barangnya kopi, lalu kita tempatkan barang kopi itu di posisi nomor berapa di dalam array. Nah, di sini kan keterangan 3, berarti kita tempatkan di posisi nomor 3. Lalu kita masukkan barang gula. Nah, gulanya ini kita tempatkan di nomor 2 di dalam arraynya. Begitu pula dengan beras, daging, jagung, dan sabun. Nah, kemudian di bagian bawahnya nih, di bawahnya ini juga penggunanya nanti disuruh meminta untuk mencari apakah barang yang bernama gula ini ada di dalam arraynya tersebut. Nah, kalau dilihat di sampel outputnya ternyata ada barang gula di dalam array itu, dan dia terletak di posisi nomor 2. Sekarang saya akan menjelaskannya di dalam program. Pertama-tama saya akan membuat sebuah struct atau recordnya dulu. Nah, nama struct ini adalah sembako. Nah, di sini saya akan mendeklarasikan sebuah variabel. Yang pertama variabelnya adalah string barang. Lalu yang kedua adalah variabel integer, integer posisi atau letak dari benda di dalam suatu arraynya nanti. Nah, lalu saya akan masuk ke program utamanya. Di sini saya akan mendeklarasikan variabel integer n. Lalu di sini pengguna akan diminta untuk memasukkan inputan n. Nah, inputan n ini maksudnya adalah jumlah barang yang akan kita masukkan. Nah, seperti ini. Lalu kemudian saya akan memanggil tadi struct-nya dengan nama variabelnya adalah x. Di bawahnya program akan berlanjut ke bagian perulangan for. Nah, di sini perulangan for-nya saya set dengan variabel i dengan nilai awalnya sama dengan 0. Nah, maksudnya 0-nya adalah kita akan menggunakan indeks dari array itu sendiri dengan pengkondisian bahwa nilai variabel i harus kurang dari n itu sendiri. Ini maksudnya adalah bahwa perulangan for ini akan mengulang sebanyak jumlah n-nya itu sendiri. Dalam perulangan for ini, pengguna akan diminta untuk menginputkan variabel dari nama-nama barang dan letak posisinya di dalam array. Di sini saya gunakan cin. Lalu di sini saya akan memanggil variabel barangnya tadi. Oh ya, di sini saya kelupaan. Seharusnya di bagian variabel sini saya menggunakan array dengan indeksnya n. Lalu di dalam perulangan for ini indeksnya kita ubah menjadi i. Nah, habis itu kita panggil variabel barang dan posisinya. Nah, seperti ini. Setelah perulangan for telah tereksekusi semua, kemudian program akan meminta pengguna untuk menginputkan nama barang yang akan dicari di dalam sebuah array ya. Sini saya deklarasikan dulu variabelnya, namanya string cari. Lalu kemudian program meminta pengguna untuk menginputkannya. Sini cin cari. Disinilah kita akan berlanjut ke bagian void. Nah, masuk ke bagian void. Di sini saya akan menamakannya dengan nama pencarian, fungsi pencarian. Lalu di dalamnya ada 3 argumen yang harus kita masukkan. Argumen pertama itu adalah argumen untuk struct sembako, tapi yang variabel x-nya ini kita ganti dengan namanya variabel data. Itu sembako data array index n, lalu argumen kedua adalah argumen yang untuk memanggil variabel cari. Nah, sini saya pakai nama variabelnya adalah jenis. Lalu argumen yang terakhir adalah argumen yang untuk memanggil variabel n. Di sini saya tidak mengubahnya, tetap integer n di sini. Di dalam void-nya ini ada juga perulangan for yang sama kayak di program utama ini. Nah, fungsinya untuk mengecek apakah barang yang kita cari itu ada di dalam array-nya itu sendiri.
Jadi kita tulis dulu ya di sini. Nah, seperti ini. Nah, di dalam perulangan for ini, program akan mengecek apakah barang yang kita cari sama dengan barang yang ada di dalam arraynya ini. Kalau kondisi if-nya memenuhi, maka program akan menampilkan barang yang tadi yang ada di dalam arraynya tadi. Lalu kita kasih spasi di sini ya untuk memisahkan. Lalu di sini juga menampilkan posisi dari bendanya itu, dari barangnya itu sendiri yang di dalam array. Kemudian kita return agar program yang ada di void ini berhenti. Oke, jadi di bagian terakhir ini kita masuk lagi ke bagian program utama. Di sini saya akan memanggil fungsi pencarian tadi. Lalu di sini saya akan memasukkan argumennya. 3 argumen itu. Yang pertama argumennya itu yang variabel sembako tadi. Saya tuliskan argumennya X aja. Lalu kemudian argumen kedua itu kan yang variabel jenis, itu variabel barang yang akan kita cari. Berarti kalau di program utama itu variabelnya cari yang ini. Lalu argumen ketiga itu adalah variabel N yang nggak berubah tadi. Nah, seperti ini. Kemudian saya coba run, apakah ada error? Oke, ternyata tidak ada. Lalu saya akan kopas kodenya ini. Oke, kita coba tes dulu di HackerRank. Dan ternyata berhasil ya. Jadi output yang dihasilkan sesuai. Sekian yang bisa saya jelaskan mengenai program C++ ini. Maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.